Pemirsa, banjir bandang yang melanda kota Bantaeng, Sulawesi Selatan membuat sejumlah arus lalu lintas lumpuh dan ratusan rumah warga terendam air. Sementara di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, 2 rumah warga porak-poranda dihantam pohon besar yang tumbang akibat hujan disertai angin kencang. Banjir bandang terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bukan hanya itu, ratusan rumah warga dan perkantoran tak luput dari air yang bercampur lumpur. Menurut Kepala Dinas BPBD Kabupaten Bantaeng, Irfan Fajar, banjir bandang tersebut akibat tingginya curah hujan selama 2 hari terakhir di wilayah hulu, sehingga membuat sungai di wilayah hilir meluap. Selain itu, tanggul di Sungai Kaili yang jebol belum selesai dikerjakan sehingga volume air tinggi dan meluap. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 2 kali banjir bandang menerjang wilayah Bantaeng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua rumah warga di Lembang Rea Tulak Langi, Kecamatan Saluputi, Tanah Toraja, porak-poranda dihantam pohon tumbang. Diketahui pohon tumbang akibat curah hujan yang tinggi yang disertai angin kencang. Akibatnya rumah milik keluarga Abdul Karim dan keluarga Lingi tidak dapat ditempati. Dua keluarga. Iya. Nah, kira-kira di kejadian ini apa-apa saja yang rusak? Ya, semua peralatan dapur, barang-barang elektronik, rumah, semua peralatan dalam rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun rumah beserta isinya mengalami kerusakan berat. Diduga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau menggerebek sebuah ruko di kawasan Jodoh, Batu Ampar, Batam yang diduga menjadi kantor perdagangan orang. Petugas temukan 42 orang korban dan amankan 1 pelaku. Ruko di kawasan Jodoh, Batu Ampar, Batam ini digerebek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau. Dari hasil penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 1 orang tersangka dan berhasil menyelamatkan 42 orang korban yang akan dipekerjakan ke luar negeri. Dari 42 orang calon TKI ilegal ini, terdapat 24 orang laki-laki dan 18 orang wanita yang rencananya akan dipekerjakan ke negara Malaysia. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan dokumen paspor para calon tenaga kerja ilegal. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya penampungan calon TKI di dalam ruko yang belum diketahui pemiliknya. Beberapa hari ini melakukan penyelidikan terhadap informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat bahwa di lokasi tersebut, di daerah Jodoh itu ada penampungan. Kemudian agak turun ke lapangan melakukan penyelidikan, kita temukanlah kemarin di penampungan tersebut dan ditemukan dalam itu ada 42, ya, antara laki-laki dan perempuan. Di dalam rumah tersebut kita juga menemukan penampungnya, pihak tersangka ini jadi tersangka bagi kita. Ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman maksimal pidana 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau menyita 36 kg narkotika jenis kokain tak bertuan yang ditemukan warga di tepi pantai. Barang haram tersebut diduga terbawa arus laut. Warga Kecamatan Jemaja, Kepulauan Anambas menemukan bungkusan diduga narkotika di pinggir pantai seberat 25 kg. Warga dan polisi langsung menyisiri lokasi. Petugas pun kemudian menemukan barang haram lain seberat 5 kg di pantai Desa Landak dan 6 kg lainnya di Desa Teluk Umbik.
Warga menemukan barang haram dengan total 36 kg ini saat mencari barang bekas di tepi pantai dan seluruh temuan diserahkan ke polisi. 25 bungkus jenis kokain yang dikemas dalam kemasan per kilo, ini dihitung ditimbang 1 kilo. Narkotika tak bertuan diduga hanyut ini disimpan di Satres Narkoba Polres Kepulauan Anambas sebelum dibawa ke Batam guna uji lab. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Mayat pria ditemukan mengambang di danau hutan Kota Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mayat ini diperkirakan telah meninggal sejak 2 hari lalu dan baru ditemukan pada Sabtu siang. Mayat pria ini ditemukan pertama kali oleh pekerja Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur saat tengah bertugas. Diduga mayat pria telah tewas tenggelam sejak 2 hari lalu dan baru ditemukan pada Sabtu siang. Petugas kepolisian sektor Ciracas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Kita terus terang tidak mengenal identitas pelaku. Tapi begitu sudah sama tim kepolisian baru ketahuan itu siapa. Siapa ya, Bang? Penyebabnya tadi apa katanya? Ya? Penyebabnya tadi apa? Penyebabnya tidak tahu, tenggelam. Tenggelam gitu ya, Bang. Belum diketahui penyebab tewasnya korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Detik-detik tersangka pembunuhan membawa karung berisi jenazah korban terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di sebuah tempat usaha kuliner di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Rizky Ikmi Arianto terekam kamera pengawas saat menarik karung berisi jasad Aples Bagus Trion Langgeng Senin malam lalu. Setelah meletakkan jenazah korban di depan pintu, tersangka kembali ke dalam untuk mengambil motor korban. Pemuda asal Lampung ini juga sempat mandi untuk membersihkan noda darah korban yang menempel pada pakaiannya. Rizky kemudian membawa jasad korban menggunakan motor dan membuangnya ke Kali Pesanggerahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tersangka Rizky Ikmi Arianto kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah penginapan di daerah Bogor, Jawa Barat. Polda Metro Jaya memastikan motif pembunuhan korban akibat tersangka sakit hati karena kerap mendapatkan perlakuan kasar. Korban dan tersangka sudah saling mengenal dan memiliki hubungan pertemanan karena berasal dari daerah yang sama. Mereka ini tidak memiliki kelainan seksual, ya, bahkan memiliki pacar. Ya, tersangka ini bahkan sebelumnya itu sebelum tertidur dibangunkan oleh korban itu di ruko di Fatmawati itu habis ketemu pacarnya, gitu ya. Kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan korban terhadap tersangka udah berapa kali, ini nanti kita dalami dalam pemeriksaan. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seekor orangutan berjalan di pinggir jembatan layang di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Hewan primata ini tampak santai berjalan di pinggir jalan. Diduga hewan dilindungi ini keluar dari habitatnya lantaran banjir mengepung hutan, sehingga orangutan ini mencari area kering sambil mencari makan. 4 prajurit TNI berupaya menggiring orangutan ini masuk ke dalam hutan. BKSDA Kalimantan Tengah pun melakukan pemantauan terhadap orangutan tersebut.
Sementara seekor ular sepanjang lebih dari 2 meter bersembunyi di rumah warga hingga membuat para penghuninya panik ketakutan. Meski sempat berusaha kabur dan bahkan melilit tangan relawan, ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Tim relawan emergency respon Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor ular piton atau sanca kembang dari rumah warga. Proses evakuasi cukup sulit lantaran ular tersebut bersembunyi di bawah lemari yang sempit dan berusaha kabur. Setelah hampir setengah jam, ular sepanjang lebih dari 2 meter ini berhasil ditangkap menggunakan tongkat penjepit. Selanjutnya, ular dibawa ke posko relawan sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. Dililitnya. Pemirsa, PT Taspen Persero bekerja sama dengan PT MNC Bank International Tbk dalam hal penyedia layanan perbankan digital untuk mengelola rekening penerima pensiun. Kedua perusahaan ini sepakat untuk bersinergi dalam hal pembayaran melalui layanan perbankan digital motion banking. Kerjasama PT Taspen Persero dan MNC Bank ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor PT Taspen Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kerjasama ini, MNC Bank dan PT Taspen sepakat untuk bersinergi dalam hal penyedia layanan perbankan digital untuk pembayaran tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara melalui layanan perbankan digital motion banking. Nah, kami melihat MNC Bank ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, Taspen itu ingin go digital dalam melayani seluruh peserta Taspen, baik ASN aktif maupun ASN yang sudah pensiun. MNC Bank memiliki motion banking yang kami yakin bisa memberikan peluang bagi para peserta kami untuk bisa mendapatkan layanan digital yang lebih baik. Jadi dengan digitalisasi semuanya bisa dilakukan lewat smartphone saja, tidak harus datang ke cabang atau tidak harus datang ke ATM lagi. Jadi masyarakat pengguna Taspen, pensiunan ANS dan juga pengguna motion banking nantinya akan bisa mendapatkan semua jasa layanan keuangan digital banking secara digital lewat smartphone-nya mereka. MNC Bank akan terus berupaya meningkatkan berbagai layanan dan fitur perbankan melalui motion banking agar dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat, khususnya bagi peserta Taspen. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada penghuni panti asuhan. Dan kali ini MNC Peduli berbagi kebahagiaan anak-anak penghuni panti asuhan Asrama Mizan Amanah, Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Belajar kaligrafi dan merangkai bunga dari kertas menjadi kegiatan yang diberikan tim MNC Peduli dalam melatih keterampilan anak-anak penghuni panti asuhan Asrama Mizan Amanah, Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk mengisi waktu anak-anak penghuni panti usai menjalankan beragam aktivitas di panti asuhan. Bangun tidur, sholat subuh, merojaah tadarus, terus piket, beres-beres, mandi terus main nonton TV biasa. Terus sholat zuhur lagi, waktu sholat zuhur siangnya makan, sore ngaji lagi. Dalam kegiatan ini, tim MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa beras, minuman ringan, dan pasta gigi untuk kebutuhan sehari-hari penghuni panti. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penghuni panti yang terdampak pandemi. Kami atas nama pengurus Mizan Amanah mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangannya. Mudah-mudahan barokah, maslahat bagi kami semuanya. Ya, kami dari MNC Peduli menyadari bahwa memang kebutuhan pokok itu paling mendasar ya, terutama untuk masyarakat prasejahtera yang rentan, yang marginal. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama meringankan beban sesama. Dari Jakarta, Nadia Raisya, Irfan Hardiansah, Rizky Julianto, iNews melaporkan.